Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem pendingin pada MX ya, atau jalur apa aja jalur dari sistem pendinginnya itu. Nah, sebelum kita masuk ke sistem tersebut, kita harus paham dulu ya fungsi dari sistem pendingin, yaitu sebagai mempertahankan atau menjaga dari suhu kerja mesin ya. Jadi dia mempertahankan suhu kerja itu. Terus agar tidak terjadinya overheat atau panas yang berlebih pada mesin. Oke, langsung aja kita bahas satu-satu ya, apa aja komponennya. Nah, kita mulai dari sisi kiri pada motor ya. Nah, di sini kita lihat ya, yang bagian depan itu adalah radiator ya. Nah, radiator ini sebagai tempat mendinginkan dari air pendingin. Nah, di sini ada pipa-pipa kecilnya, ada sirip-siripnya. Terus ada tabungnya ya, yang sebelah kiri, dan juga ada sebelah kanan. Terus di sini terpasang dua buah selang ya. Nah, untuk yang besar itu selang yang masuk ke dalam pompa ya. Nah, nanti akan dipompakan ke dalam mesin atau ke dalam water jacket namanya. Ada saluran air yang ada di dalam blok silinder ya. Nah, itu masuknya dari sini. Jadi ini dari radiator ke dalam mesin gitu. Nanti di sini ada pompa atau water pump ya, yang akan mengisap dan memompakan air pendingin ke dalam mesin. Nah, terus di sini ada selang kecil ya. Ini sebagai selang pengembali ke dalam radiator lagi seandainya termostat pada sistem pendingin belum terbuka ya. Jadi ketika termostat belum terbuka, maka pompa atau water pump akan memompakan lagi air pendingin balik ke dalam radiator dan disirkulasikan lagi ya, terus balik lagi sampai termostatnya terlepas atau membuka ya, jadi airnya lewat selang yang bagian sana. Nah, itu dia dua buah fungsi dari selang sebelah kiri ini ya. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada komponen tangki reservoir ya, atau tangki cadangan air pendingin. Nah, juga sebagai tempat penyimpan air pendingin ketika terjadinya penguapan ya. Pada tutup dia lewat jalur pendinginan gitu. Nanti jalur ini ya, di sini ada selangnya. Nah, di sini nanti jalur yang dari tutupnya. Jadi mengangkat air cadangan pada sistem pendingin. Oke, pindah kita ke bagian kanan ya. Nah, ini ya posisi sebelah kanan untuk sistem pendingin MX ya. Nah, ini ya seperti yang saya bilang tadi. Ini ada termostat di dalam sini ya. Nah, terus di sini dia ada katup untuk membuka ketika suhu kerja telah tercapai ya, atau suhu panas mesin 80 sampai 85 derajat Celcius ya. Maka katupnya akan terbuka dan saluran air akan melewati selang ini dan masuk ke dalam radiator seperti itu. Tapi yang saya bilang tadi sebelah sana ya ada selang kecil. Kalau saluran atau termostatnya belum membuka, dia akan lewat ke selang yang kecil yang di sana tadi ya. Itu masuk lagi ke dalam radiator tadi sebelah sana. Nah, ini yang udah membuka ya, dia akan lewat ke selang ini, lalu masuk ke dalam radiator. Dan di sini ada, ini kelihatan nggak ya? Nih, ini ada water, ada fan-nya ya. Jadi kipas pendingin ya, untuk mendinginkan suhu air pendingin yang ada di dalam pipa kecil ini ya. Nanti pipa kecilnya ngalir ke sana, ke arah sana ya, atau ke arah kiri, dan panasnya akan dihisap oleh kipas pendingin seperti itu. Nah, untuk di sini ada soket kipas pendingin ya. Ini soket kipas pendingin. Terus di sini ada komponen lagi ya. Ini namanya thermo switch ya, atau switch membaca panas dari air pendingin ini. Jadi kalau air panas udah udah terbaca panas dari 80 sampai 85, maka dia akan memerintahkan switch ini untuk menghidupkan kipas pendingin ini ya. Jadi dia akan berputar seperti itu. Nah, itu ya. Yang lain komponennya itu di sini ada selang juga ya. Ini yang saya bilang tadi ya, selang pada tutup radiator. Ini selang ini bekerja sama dia dengan tutup ya. Nanti ketika uap panas pada air telah melebihi, di sini ada tekanan, saya lihat kodenya ya. Nah, ini kelihatan ya. Ini 1,1 kilo ya. Nah, jadi udah lebih, dia tutup itu akan ngangkat, lalu uap air akan lewat ke selang ini ya.
lalu masuk ke dalam ini sini ya, ada tangki reservoirnya ya. Nah di sini masuk ke dalam tangki reservoir. Jadi uap air tersebut akan tersimpan di dalam tangki, jadi tidak terbuang keluar ya. Nah, air tersebut akan kembali lagi terhisap atau terjadinya kevakuman di dalam sistem radiator. Itu katup tadi itu akan menutup dan katup vakumnya akan terbuka ya. Jadi air itu akan masuk lagi ke dalam radiator. Jadi kondisi ini telah dingin ya. Jadi mesin air radiator sudah dingin. Jadi di dalam sini akan terjadi kevakuman. Maka air akan terisap dan masuk lagi ke dalam radiator. Nah seperti itu ya. Mungkin itu ya untuk posisi yang bagian kanan. Nah kita lihat coba bagian bawah ya. Nah ini bagian bawah ya. Untuk sobat ya, ini ada baut. Nah ini ya, baut ini digunakan untuk pembuangan air radiator ya. Jadi ketika sobat mau mengganti air radiator, ini baut ini yang dilepas ya. Jadi airnya akan keluar. Jadi air ini yang ada di dalam water jacketnya ya. Nah dia akan lepas keluar kalau baut ini dilepas ya. Jadi itu yang posisi bagian bawah komponennya. Nah ini ya, seperti radiator yang dilihat pada posisi bagian depan. Ini bentuknya ya. Jadi airnya masuk dari silang yang besar ini ya, lalu mengalir ke arah sisi kiri ya, ke sana. Nanti masuk lagi ke dalam mesin kayak gitu. Nah mungkin itu ya sobat, untuk pemahaman dari komponen sistem pendingin pada motor MX ya. Jadi kalau ada kesalahan mohon maaf atas video ini. Sekian ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.